Pak SBY ini sebetulnya kalau dalam istilah orang mancing, dia sudah melempar umpan ini ke laut. Tergantung nanti ikan mana yang mau didapat. Mereka lah, nah sementara laut ini adalah infrastruktur Google atau internet gitu. Tergantung ikan-ikan itu mau makan pancingan, ada yang mau makan dan tidak. Pak Hamid, selamat datang juga Pak Hamid dari Langkat. Iya. Jumpa lagi Bang Agusto. Ya. Ini ada tema menarik nih ya. Nah. Ada mengenai pengkhianatan Anies terhadap SBY ini. Ya kan? Sebagai aktivis cyber, bagaimana Anda melihat ini semua? Ya, terima kasih. Sekarang di jagat maya, ya, rame dihebohkan dengan isu tema pengkhianatan Anies ya kan, terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ya. Nah, apa menurut Bang Agusto ya kan, sebagai aktivis cyber, berita ini bisa jadi ramai? Bisa dijelaskan atau tidak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya di channelnya sama, di channel Hamid Nasution, bahwa perang cyber menjelang Pilpres 2024 itu akan terjadi. Nah, kalau kita melihat konteks pemberitaan dalam konteks perang cyber sehari ini, ya saya katakan bahwa apa yang terjadi di balik berita ini semua juga ada hal yang terkait dengan perang cyber. Sebetulnya perang cyber itu kan kalau kita mau bedah lagi sebenarnya sudah terjadi sejak awal, sejak mulai deklarasikannya Anies Baswedan oleh Nasdem, lalu berikutnya menyusul deklarasi Ganjar Pranowo di Batu Tulis, itu juga bisa dikategorikan sebagai perang cyber. Perang cyber itu kan adalah bagaimana merebut perhatian publik dengan menampilkan berita-berita melalui informasi berbasis internet. Nah, jadi bukan hal yang asing ya dalam sebuah konteks pilpres, dalam konteks kompetisi pemilihan presiden di berbagai negara, khususnya di Amerika yang memiliki demokrasi sudah jauh lebih maju dan teknologi lebih maju, itu sudah biasa dilakukan. Jadi terlepas berita pernyataan SBY yang mengatakan Anies itu mengkhianat atau tidak itu, di sini sudah terjadi perhatian publik yang sangat besar, sehingga berita yang tampil kemarin malam ya, yang saya dapat dari salah satu media mainstream, itu hari ini heboh dibahas oleh banyak publik. Dan ini saya katakan masuk dalam kategori perang cyber menuju Pilpres 2024 karena sudah menarik banyak perhatian publik. Sudah masuk babak perang cyber ini ya? Ya sudah bisa, karena ini akan terus bergulir dan isu ini terlepas benar atau tidaknya akan dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan dalam Pilpres dalam rangka memenangkan calon kandidat. Oke, jadi kalau menurut Bang Agusto lah, syarat untuk berita isu itu menjadi berita viral ini dalam konteks apa? Cyber ini gimana? Ya. Memang tidak semua isu atau tidak semua berita yang ada di publik ini akan menjadi booming atau menjadi isu ya. Meskipun kalau kita perhatikan berita yang disampaikan oleh Pak SBY terhadap Anies Baswedan, yaitu dengan tuduhan pengkhianat, itu tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya jika dikaitkan dengan berita yang lain, misalkan berita korupsi 349 triliun atau pencucian uang 349 seperti disampaikan oleh Bang Rizal Ramli terkait dengan korupsi. Itu tidak kalah menarik sebetulnya isunya Anies ini. Tapi ini menjadi menarik karena satu, yang menyampaikan ini adalah mantan presiden, dan yang dituduh ini adalah calon presiden yang menurut timnya, menurut kelompoknya diyakini memiliki popularitas yang tinggi. Itu satu. Lalu yang kedua, untuk menuju sebuah isu itu menjadi menarik dan booming, itu diperlukan pengkondisian, diperlukan persiapan yang kuat dan khusus, yaitu adalah pemilihan isu. Tadi jika memilih isunya ini kategori isu yang sebetulnya biasa saja jika dibandingkan dengan isu korupsi, namun isu ini seksi. Karena apa? Karena yang menyatakan adalah mantan presiden, yang dituduh calon presiden. Berita dari awal deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan yang masuk kepada koalisi perubahan itu sejak awal sudah 1 tahun lebih, itu menjadi perhatian publik. Kenapa? Karena tidak pernah deklarasi
ya kan? Banyak publik menunggu-nunggu, bahkan kandidat yang lain pun menunggu. Siapa kira-kira nih wakilnya Anies? Siapa kira-kira partai yang berikutnya akan berkoalisi? Karena itulah orang tertarik. Ditambah dengan tim khusus ya, yang mampu mengendalikan SEO. Saya waktu di awal episode di channel Bang Hamid ini sudah mengatakan perang cyber itu adalah kemampuan dari sumber daya manusia yang mampu menguasai cyber dengan menggunakan berbagai aplikasi. Salah satunya adalah SEO, Search Engine Optimize. Nah, itu harus ada tim itu. Nah, yang terakhir adalah harus memiliki anggaran. Karena untuk menguasai dunia cyber itu diperlukan anggaran yang besar. Besar anggarannya, besar pula dampak yang akan didapat. Tapi tidak itu juga menjamin, karena semua tergantung daripada siapa yang menyampaikan. Jadi narasumbernya juga punya efek, gitu ya. Jadi itu mungkin syaratnya tuh. Jadi dalam hal ini dengan ada berita yang viral di dunia jagat maya ini, kira-kira siapa yang diuntungkan ini? Ya, saya tidak akan masuk kepada siapa yang diuntungkan, tapi saya akan menjelaskan dalam kapasitas saya sebagai aktivis cyber atau sebagai orang yang merupakan pegiat sosial media, bahwa secara tidak langsung isu atau berita yang bergulir kemarin yang disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan calon presiden atau calon bakal presiden Anies Baswedan melakukan pengkhianatan, itu sudah menjadi berita atau konsumsi berita masyarakat Indonesia, bahkan luar negeri. Ya, itu sudah menarik, itu satu sisi. Nah, sekilas yang diuntungkan, kalau saya mengamati dari pembicaraan netizen dari banyak sosmed, tim saya, kebetulan saya ada tim juga, dia memantau bahwa sehari ini berita itu menguntungkan kepada, ini secara objektif ya, sekilas menguntungkan Anies Baswedan. Kenapa? Karena di sini setelah ada ungkapan kekecewaan Pak SBY terhadap Pak Anies tidak melakukan satu bantahan. Itu justru dinilai publik itu sebagai sikap yang pasif namun positif. Nah, ibarat kata itu sekarang ini sedang dicari siapa Cinderellanya. Kalau dalam cerita Cinderella itu selalu Cinderella menjadi orang yang tertindas, kan begitu. Tapi di sini dalam konteks pemberitaan ini belum muncul siapa Cinderellanya. Nah, ini semua akan terjawab, keuntungan akan kepada siapa, dan belum tentu juga keuntungan itu akan kepada Pak SBY maupun kepada Anies, kepada kubu Anies maupun kepada kubu SBY. Belum tentu, bisa saja kubu yang lain akan menguntung. Tergantung bagaimana mensikapi isu ini. Itu yang saya katakan babak awal dari terjadinya perang cyber menjelang Pilpres 2024. Nah, karena sebagai saya melihat di grup-grup WhatsApp ya kan, banyak juga yang simpatisan dari Demokrat yang menimbulkan kekecewaan terhadap sikap Anies itu. Bahkan mereka menganggap ya kan, tadi keluar kata-kata yang tidak hanya diucapkan oleh salah satu petinggi Partai Demokrat, nah namanya Syarif Hasan, Anies sebagai pengkhianat, kata-kata dari SBY sendiri sebagai dewan pembinanya Partai Demokrat ya kan, bahwa bersyukur ya kan, bahwa kita terlepas dari orang yang tidak amanat dan tidak sidik ya kan, bahwa kita tidak memilih orang dan memitra dengan orang yang tidak bisa dipegang amanatnya, yang berkhianat ya kan. Nah, kemudian dari banyak tuh di grup-grup itu juga ada yang mengatakan kalau KPK tidak menangkap Caimin, KPK itu bajingan dan tolol. Kata-kata isu Rocky Gerung itu diungkapkan lagi. Nah, ini orang yang selama ini membela Anies daihatnya mati-matian, ada juga yang ini. Nah, dari sisi negatifnya di mana bisa dilihat? Ya, sisi negatifnya dalam konteks informatika berbasis digital atau internet ini adalah jika dikaitkan dengan pemilihan presiden, pemilihan pemimpin, para pemilih ini tidak bisa melihat sosok kandidat secara langsung. Karena dia hanya bisa melihat sosok calon presiden itu dari sosial media, dari handphone, atau dari perangkat yang lainnya. Dia tidak bisa melihat kesehariannya. Nah, maka kesimpulannya, pemberitaan itu bisa direkayasa. Orang bisa menjadi baik, orang juga bisa jadi buruk. Nah, dalam hal ini, mana yang merugikan? Ya, tentunya yang akan dirugikan adalah pengguna internet yang tidak
bisa menggunakan internet itu secara bijak dan cerdas. Dia hanya percaya pada pemberitaan satu sisi. Dia tidak mau menggali berita yang lainnya, misalnya rekam jejak. Misalkan saya tidak dalam konteks membela Pak SBY maupun Pak Anies ya. Dalam konteks digital informatika itu adalah bagaimana si pengguna atau netizen dia mau menggali informasi yang seluas-luasnya tentang kandidat itu, rekam jejaknya seperti apa. Makanya semua kandidat itu selalu mengatakan bahwa dirinya paling baik, paling benar dan bisa dilihat rekam jejaknya. Tapi pertanyaan kemudian adalah apakah rekam jejak itu jika buruk bisa dihapus atau tidak? Nah, ini banyak publik yang harus tahu. Ini banyak yang tidak tahu. Nanti ya. Sejatinya yang namanya data atau rekam jejak di jaringan infrastruktur Google itu sejatinya tidak bisa dihapus, tapi bisa juga dihapus. Nah, bagaimana sebuah data atau rekam jejak itu bisa dihapus? Ya itu tentu ada cara-cara tersendiri ya. Itu ibaratnya ya saya tidak bisa mengatakan secara gamblang karena paling tidak itu harus melibatkan kekuasaan. Karena kerjasama, apakah itu Twitter, apakah itu yang namanya Snap Video, kemudian Facebook dan sebagainya, itu harus berdasarkan rekomendasi atau persetujuan dari negara atau penguasa yang bersangkutan. Jika negara tersebut tidak setuju kerjasama dengan Facebook misalkan, atau dengan pemberitaan sosmed yang lainnya, maka berita itu bisa ditutup atau bisa ditangkis ya, seperti RRC, seperti Afghanistan. Dia tidak mau menggunakan jaringan Google. Itu adalah hak dari sebuah negara. Nah, Indonesia dalam konteks berita-berita yang merugikan tanda kutip misalkan pemerintah atau kandidat, itu siapa yang bisa menutup? Ya tentunya harus ada koordinasi. Meskipun saya yakin dan saya mengerti ada personal yang mampu melakukan penghapusan berita itu. Dan bagaimana caranya tentu itu menjadi hal yang tidak perlu disampaikan di publik ya. Tapi kita kembalikan kepada aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini Kominfo. Demikian. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin. Ya. Tadi kan abang bilang pemberitaan itu kan bisa direkayasa ya. Ya. Untuk menjadi suatu viral. Ada upaya rekayasa, ada tim, ada pendanaan. Jadi pertanyaan terakhir Pak, dengan pemberitaan hari ini yang viral, Anies ini, adakah abang melihat indikasi ini suatu rekayasa untuk pencitraan, untuk pemenangan dirinya sebagai presiden? Kalau terkait konteks pernyataan Pak SBY, saya tidak bisa mengatakan itu rekayasa atau tidak. Tapi dalam konteks viralisasi di jalur internet atau dalam konteks digital informasi, ini telah menjadi perhatian publik. Faktanya kan itu begitu, ya kan? Jadi kalau ini misalkan ya ada kelompok mengatakan ini sebuah rekayasa dalam rangka menaikkan, itu sah-sah saja. Karena memang orang sekarang juga tahu apa sih yang sekarang tidak bisa dilakukan. Selama itu memiliki kemampuan, selama itu memiliki kekuasaan itu bisa. Tapi bukan berarti berita yang disampaikan oleh Pak SBY ini adalah sebuah rekayasa. Tapi dalam konteks digital informatika, berita yang disampaikan Pak SBY ini sudah dikaji betul-betul oleh timnya sehingga berita ini diunggah, ditampilkan atau dipreskonferensikan dan berita ini menjadi menarik dan menjadi viral. Bagaimana kelompok-kelompok lain menangkap isu ini? Jadi Pak SBY ini sebetulnya kalau dalam istilah orang mancing, dia sudah melempar umpan ini ke laut. Tergantung nanti ikan mana yang mau didapat. Mereka lah, nah sementara laut ini adalah infrastruktur Google atau internet. Tergantung ikan-ikan itu mau makan pancingan. Ada yang mau makan dan tidak. Lalu pemenangnya siapa? Yang kena pancingan, yang kalah, yang tidak kena, yang merdeka, kan begitu. Istilahnya begitu. Kena pancingan jadi korban. Tapi saya tidak mengatakan ini berita rekayasa. Bisa saja, ya kan? Ini berita apa adanya bisa saja. Itu kan publik yang menilai. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya hanya melihat dari sisi perspektif digital informasinya. Jadi isunya hot ya? Ya karena memang semua sudah siap gitu ya. Oke, baik Bang Agus, terima kasih infonya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum.